Hari ini kita akan membahas tentang apa, Bu? Antara kurban itu bisa bermakna kurban, bisa bermakna pengorbanan. Jadi kurban itu memang awalnya bentuk pengorbanan. Bukti iman Nabi Ibrahim pada perintah Allah. Kebayang nggak Pak, kalau Bapak berpuluh tahun ingin punya anak. Ketika Bapak rambut sudah beruban, istri Bapak juga sama begitu. Bahkan ketika malaikat memberitahu Ibrahim, kamu bakal punya anak, istrinya menutup wajahnya. Nggak mungkin gitu. Aku kan sudah menopause, aku sudah tidak mens lagi, mana mungkin aku punya anak. Lalu kata malaikat, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dan memang istrinya Nabi Ibrahim, yaitu Bunda Sarah, hamil ya di usia senja. Tetapi sebelum Bunda Hajar itu hamil, beliau mengizinkan dulu suaminya menikahi sebelum Bunda Sarah hamil, beliau berkorban merelakan suaminya menikahi Bunda Hajar. Karena Nabi Ibrahim pengen punya anak, tapi Nabi Ibrahim mah soleh Pak. Sampai istrinya bilang, nikah dewe atuh. Istri Bapak memual, Mas nikah lagi aja biar kita punya keturunan. Nabi Ibrahim menikahi Bunda Hajar. Hamil Bunda Hajar Pak. Begitu Bunda Hajar hamil tah Bunda Sarah mah tos teu aya harapan, dan dia tahu diri, aku sudah menopause. Makanya begitu malaikat memberitahu, Sarah kamu bakal punya anak, Ibrahim kamu bakal punya anak. Nah, kata istrinya, nggak mungkin. Kata malaikat, apa? Allah berkuasa atas segala sesuatu. Yang menurut kamu tidak mungkin, kalau Allah berkehendak, kun fayakun. Dan benar, akhirnya Bunda Sarah hamil, Bunda Hajar hamil. Bunda Sarah hamil teh ada pengorbanan, merelakan suaminya menikahi Bunda Hajar. Nah, setelah Hajar melahirkan, Bunda Hajar melahirkan, Nabi Ibrahim berkorban lagi, disuruh menempatkan anaknya di wadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim disuruh menempatkan anak yang sangat didambakannya itu. Ibrahim, tempatkan anakmu di satu lembah yang tidak ada pepohonan, yaitu kota Mekah. Ditempatkanlah di situ. Ketika Nabi Ibrahim menempatkan, Bunda Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihadza. Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Iya. Kata Bunda Hajar apa? Kalau begitu aku yakin Allah melindungiku. Mun ibu-ibu mah kumaha atuh mamah sorangan di dieu. Engke budak paeh kumaha atuh. Ayah meni ayah tetega. Tapi Bunda Hajar begini, Allahu amaraka bihadza. Ini tuh perintah Allah. Ya, sudah. Kalau ini perintah Allah, Allah yang akan mengurus saya. Tapi tetap Pak, sebagai suami, sebagai ayah khawatir kan. Jalan tah Nabi Ibrahim. Ada tempat yang agak nanjak gitu. Ngangkat tangan. Itu yang Bapak Ibu kalau haji atau umroh doa di sofa, kan nanjak tuh.
agak nanjak, maaf kalau yang belum kesana memang agak susah membayangkannya ya. Sorry ya, maaf. Agak nanjak itu, nanjak Pak ya, nanjak. Nah, ya nanjak dikit, tapi kan ada nanjak. Dulu mah nanjak pisan Pak. Ayeuna mah kan sudah diuruk-uruk, di apa kan, nanjak pisan. Jadi itu tempat yang kalau berdiri, kalau sekarang mah kan ada bangunan Masjidil Haram, kelihatan itu langsung begini. Makanya sunnahnya kalau berdoa di sofa itu ngangkat tangannya sampai ke tiak, itu kelihatan. Jadi bukan begini Pak, untuk bapak-bapak ya, biarin yang deketin gue lepak pingsan juga nggak masalah. Salah manehna mendekat, gue lepak. Istrinya nama anteng, kata temennya menikiat tos biasa. Apa doanya? Robbana ini, saya mah iya kieu teh da mikrofon. Cenah ngomong kieu ari manehna kieu, ieu mah mikrofon. Kieu kan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku tempatkan di antara keturunanku di satu lembah yang tidak ada pepohonan. Berarti lembah gersang Pak. Kalau nggak ada pepohonan, nggak ada air, nggak ada apa. Ya Allah, aku titipkan anakku agar dia bisa mendirikan sholat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan anakku bukan hanya rajin dekat dengan Engkau, jadikan dia orang yang berakhlak mulia, sehingga dia bisa mencintai orang lain dan orang lain bisa mencintai dia. Baru yang ketiga, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Beri ya Allah rizki, semoga mereka jadi orang yang berterima kasih. Tah, kita teh Pak, kalau ka anak tilu, titipkan hatinya, sholatnya, titipkan akhlaknya, minta rezekinya. Rezeki terakhir Pak. Kenapa? Orang berlimpah rezeki, hari tidak punya akhlak dan tidak punya iman, dia jadi orang pelit, jadi orang sombong, jadi orang takabur, jadi orang ria dengan rezekinya. Tapi kalau dia itu diberi rezeki yang luas, punya iman dan akhlak, dia akan jadi orang yang mau berbagi dengan orang lain dengan rezekinya itu. Nah, hanya kalau kita mah Pak, di saat sofa itu doanya tidak begitu, tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wahdah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. 3 kali. Nabi Ibrahim itu sayang sama istrinya, sayang sama anaknya, tapi firman Allah, Ibrahim, tempatkan anakmu dan istrimu. Berkorban, ditempatkan. Falamma balagha ma'ahu sa'yu, ketika anak itu tumbuh remaja. Jadi Nabi Ibrahim menempatkan putranya Ismail dan Hajar, beliau balik lagi ke Palestina ya, dengan istrinya Bunda Sarah. Ketika sekian belas tahun ditinggal, perintah Allah ya, lalu falamma balagha ma'ahu sa'yu, Ismail itu sudah remaja, Nabi Ibrahim disuruh untuk nengok anaknya. Begitu nengok anaknya, masih kangen atuh Pak. Ini anak aku gagah remaja. Kan gitu. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Dan Nabi Ibrahim itu berat sekali, tapi aku yakin aku harus berkorban membuktikan imanku. Maka anaknya dipanggil. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Nah, ayah tadi malam menerima wahyu, ayah harus menyembelihmu,
fandur madataro, bagaimana pendapatmu. Nah Bapak, ini pelajaran. Nabi Ibrahim itu melaksanakan perintah Allah, iya kan? Pasti benar, tapi tetap ngajak musyawarah. Nah, ayah tadi malam dapat wahyu, ayah harus menyembelihmu, gimana pendapatmu? Nabi Ibrahim tidak begini, Mail, dia, kenapa ayah? Dia, tong lebang ngomong, dia ngagoler, berbaring, kenapa ayah? Cicing, ini perintah Allah, mah, besok mah, besok. Ya budak kudu dipenci cek Allah, kecocet tuh gitu ente. Ini pelajaran, walaupun benar ngajak diskusi. Ibu mau ngajak anak ke sini, sebelum teh, Neng, kan kamu teh Kemis liburnya, kenapa gitu mah? Nggak, Kemis teh di Al Irsyad ada pengajian Ustadz Aam, mau nemenin mamah nggak? Anterin mamah lah. Padahal ibu Lin pengen dianter teing, ngajak anak, ya, anterin mamah Neng, ada waktu nggak? Gitu caranya. Kemis pagi ganti baju. Apa mama? Ganti baju. Mama ek ngaji. Iya, kamu mah diajak ke akhirat kalah. Iya. Kadang segitunya. Ngajak obrol. Ya? Kenapa? Iya habis paham. Saya kan ngajak kepada kebenaran. Benar, Anda ngajak pada kebenaran. Tapi caranya, ya, caranya. Jadi ibu kalau mau ngajak suami ke sini, halo sebelumnya. Ayah kan cuti ya Kemis, ya. Kenapa gitu? Ayah bisa nemenin mamah nggak? Kamana? Eta Al Irsyad. Ada apa? Ada pengajian. Lila sakedap ayah di jam 8 sampai jam 11. Bentar kok. Dong kayak orang ngabaso. Ya, tapi ayah mah nunggu di luar. Ih, panas mendingan lebet. Tenanawan di pantau nagog. Bu, kan enak. Irah gitu Kemisnya ku papa diatur. Tah. Ulah iya mah jam 7:30 tong di kakaos we ganti baju atuh, terus mandi encan mandi atuh, go ngaji diajak akhirat, ayo ngaji. Bu, iya cara bukan jelek ngajak, cara. Jadi Nabi Ibrahim tuh ngasih pelajaran berharga pada kita. Beliau nerima wahyu, nyembelih anaknya. Apa? Nah, tadi malam ayah nerima wahyu, ayah harus nyembelihmu. Fandur madataro tuh gini, gimana pendapatmu? Sok cek aa kumaha. Nabi Ismail teh dididik ku ibu yang hebat. Apa kata anaknya? Ya abatif almatu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, kalau itu perintah Allah laksanakan. Aku siap, aku sabar menerima perintah Allah itu. Tidak mungkin anak ngomong gitu kecuali ku ibu yang hebat dididik. Jadi memang ini pelajaran berharga. Dalam setiap pengorbanan itu ada proses. Tidak mungkin Nabi Ismail tuh rela berkorban kecuali prosesnya dididik oleh ibu yang hebat. Tidak mungkin Ismail mau kecuali si ayahnya juga hebat, bermusyawarah dulu. Jadi mun anak kurang soleh, yang kudu dievaluasi teh ibu bapaknya dulu. Bisi gini, kenapa ya anak saya memberontak aja? Oh, mungkin ada cara yang salah, gitu, ya. Kenapa ya? Oh mungkin. Jadi lihat dulu diri kita. Nah, saya lagi cerita tentang berkurban itu sebenarnya merupakan apa? Ritual yang tadinya itu pengorbanan iman, bukti iman. Falamatalla, ya,
Bapak Ibu maaf saya tidak nyebut surat dan ayatnya, gampang Anda cari dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Kan mau saya sebut ayatnya suruh buka-buka lama lah, rudet liatnya begitu teh. Surat berapa? Surat berapa? Ayat berapa? Udah pokoknya yang ada di kepala saya, yang ada di otak saya aja, ya kan gitu. Anda mah dengerin aja. Kalau misalnya ada yang lupa-lupa, tonton lagi videonya ya. Jadi gini, falamatalla, maaf saya nanti pas poin-poin nya akan saya sebutkan surat ayatnya. Ima kan sejarah. Falamatalla, tahu tala? Tala teh nempel tah. Iya pisau, tala tuh gitu tuh. Nempel. Jadi mau nyembelih nih, ini pisau. Kalau masih jauh bukan tala mah terus cep nempel. Ya. Bu, Pak, kalau Bapak mau menyembelih kambing kan ada jarak, siap dulu. Langsung gitu kan? Ibu mau mengerit hayam kan aya awahan dulu. Tah, kalau masih ngawahan kia bukan tala mah si peso teh tos nempel karena daging. Tala. Falamat tala, ketika pisau itu nempel, baru Allah berfirman, Ibrahim, gantilah pengorbanan anakmu itu dengan menyembelih seekor kambing. Cek, udah lulus kamu, ganti. Tapi kadang-kadang ada guru TK yang suka salah ngomong, begitu nempel berubahlah Ismail jadi kambing. Lalu Ismail jadi kambing. Cek budak ayeuna teh atuh kritis jadi kambing. Gimana ayah jadi iya jadi kambing. Jadi kita makan daging manusia, enggak kambing itu. Si ibu guru salah info. Jadi ya Bapak Ibu guru diajar teh nu bener. Jadi bukan Nabi Ibrahim jadi kambing. Allah berfirman, gantilah anakmu dengan seekor kambing. Jadi begitu talak nggak jadi. Ayah, kenapa? Nah, kamu nggak jadi disembelih, sebagai gantinya ayah nyembelih kambing. Itu awal riwayat tentang kurban. Dan itu kemudian jadi tradisi, ritual dalam ibadah haji yang disebut dengan menyembelih hadyu. Bagi yang berhaji mah hadyu, bagi yang tidak berhaji, Bapak Ibu nanti tidak berhaji, namanya kurban gitu. Jadi kalau orang yang berhaji mah hadyu, itu ada kaitan ritual dengan haji. Kalau kurban mah tidak ada kaitan jeung haji. Paham maksudnya? Saya insya Allah tahun ini berhaji. Ustadz Ihsan, saya, Ustadz Dadang, Ustadz Yogi, di Percikan Iman ada 4 ustadz yang berangkat haji. Nah, kami di sana menyembelih hadyu. Tapi boleh jadi kalau saya ada rezeki, saya titip kurban di Indonesia. Karena yang saya sembelih di sana kaitannya dengan haji. Tapi saya berkurban titip ke Percikan Iman, ya, itu mah kaitannya dengan ibadah kurban. Kalau yang di sana itu hadyu gitu, ya. Bisa dipahami, Bu? Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, perlu diketahui yang namanya ritual kurban simbolisasi dari sebuah pengorbanan. Pengorbanan sebagai ujian dari iman, karena iman itu kudu diuji. Nah, coba Anda lihat ya. Surat ya Ali Imran, surat Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira kamu masuk surga
padahal belum datang kepadamu cobaan-cobaan, ujian-ujian seperti yang datang kepada orang yang sebelum kamu. Jadi saya dan Anda tidak akan masuk surga kecuali akan ada ujian-ujian dalam hidup. Ujiannya apa? Bisa kenikmatan, bisa penderitaan. Ya. Nah, masathumul ba'sa wadh-dharra, mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, diguncang perasaannya dengan berbagai cobaan. Nah, jadi Bu, ternyata ujian itu bisa kemelaratan, ya, kekurangan harta, penderitaan, diuji dengan rasa sakit yang berkelanjutan. Ayeuna roromeheun, sembuh roromeheun diare, berhenti diare, barusuh. Apa barusuh teh? Sariawan. Berhenti sariawan batuk, berhenti batuk, sakit mata meni beureum mata teh. Meni rutin we muputeran gitu, mata sembuh, diare jadi deui. Diare sembuh, roromeheun jadi deui. Terus. Jadi hidup nate selalu dengan penderitaan penyakit. Mungkin nggak itu terjadi? Orang sebelummu itu ditimpa kemelaratan, kelaparan, penderitaan, dan diguncang. Bu, Pak, hatinya itu diguncang dengan kekecewaan. Ya tuh ibu-ibu sekarang yang hatinya dikecewakan oleh suami. Ada nggak? Ada nanti? Ada. Bu, kalau ibu hatinya diguncang, dikecewakan oleh suami, oleh anak, oleh mertua, oleh mantu, emang ujian itu salah satunya guncangan hati. Ya, iya, salah satunya. Nah, firman Allah, kalau kamu ingin masuk surga, lewati ujian-ujian itu. Apakah kamu ngira kamu masuk surga padahal kamu belum diuji seperti orang-orang sebelum kamu? Ya, mereka diuji dengan penderitaan, kelaparan, kesakitan, diguncang perasaannya dengan segala hal-hal yang membuat jiwanya itu remuk, hancur, ya. Sampai Allah menolong. Jadi kita semua kudu siap mental dengan ujian, karena antara iman, ujian, dan pengorbanan itu deketan, ya. Kalau bicara tentang pengorbanan, berarti di situ ujian. Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya yang paling dicintainya, itu kan ujian, benar nggak sih? Ujian, gitu loh. Nah, jadi kita bisa melewati ujian, Pak, karena iman kita terbina. Nah, ada ayat yang mirip. Anda bisa lihat di Ali Imran ayat 142, coba. Ali Imran 142. Oke, coba lihat. Am hasibtum, sama. Am hasibtum antadkhulul jannata. Apakah kamu mengira kamu masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Padahal belum nyata bagi Allah siapa di antaramu yang berjihad dan yang bersabar. Bu, Pak, berjihad itu melakukan sesuatu dengan kesungguh-sungguhan. Apakah kamu mengira kamu masuk surga padahal kamu teh belum kelihatan sungguh-sungguh, ya? Cita-cita, ya Allah beri saya surga Firdaus, tahajud sekali, subuh di jama jeung duha. Teteh, hari teteh tadi sholat naon? Aku teh kan malam tahajud jam 3 aku teh sampai jam 4. Tunuh aku teh lap bangun jam 7. Enggak sih orang teh subuh jeung duha di jama. Berarti tidak jihad. Nah, yang jihad mah seperti ibu bapak.
bangun jam 3 tahajud nepi ka jam 4, jam 4 baca Quran, wirid, zikir sepika subuh ya, sholat subuh, udah gitu dengerin percikan iman pagi, kade kudu dengerin tah. Nah iman pagi, terus ibu teh sambil denger percikan iman pagi tuh bari beberes itu ini, udah gitu jam 7:30 udah jalan ke sini, ada yang jam 7 sudah pergi ke sini ya kan gitu, dan pasti ibu teh sudah beberes segala di rumah teh ya. Nah itu namanya jihad. Jadi jihad itu kita melakukan sesuatu dengan kesungguh-sungguhan. Nah gimana kamu masuk surga padahal nggak kelihatan di antara kamu orang sungguh-sungguh, dan belum kelihatan juga siapa yang lolos dari ujian kesabaran. Nah, Nabi Ibrahim lolos ujian kesabaran. Jadi ujian kesabaran itu yang kemudian membuat kita mau berkorban. Bapak Ibu hadir di sini dengan pengorbanan. Dah kalau tanpa pengorbanan mah nggak mungkin Anda bisa hadir di sini. Ada yang rumahnya dekat, ada yang rumahnya jauh, ya kan? Pengorbanan, berkorban waktu, ya. Berkorban materi, finansial. Kan meureun ibu bapak kade teh kudu kana kendaraan. Kade mau naik bus teh ulah saya muridnya Pak Aam, jangan mayar. Entong kudu mayar. Masa saya tuh mau ngaji ke Pak Aam, tetep kudu mayar karena angkot karena bus. Jangan sok ngaku-ngaku saya muridnya. Cek sopir angkotnya, orang mah teu ngarti naon murid-murid, mayar gitu. Berarti ibu bapak datang ke sini tuh berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban finansial. Berarti Anda berkorban, saya berkorban. Surga tidak akan dimasuki kecuali orang-orang yang Allah lihat pengorbanannya gitu. Jadi kalau sudah berkorban jangan menggerutu. Pengajian ini jauh-jauh atuh dah. Ibu, kalau ibu berkorban untuk suami, masak, istrika, jangan menggerutu. Nggak boleh. Engkau berkorban tapi menggerutu ya. Suami pulang kantor teh, mah bikinin kopi. Oh iya ayah, bikin. Serah. Anda mah bikin kopi teh. Ini juga raja kudu. Tapi dina hate. Bener teh. Dina hate ayah. Kieu tah cenah. Ini juga raja. Memang Anda teh bikin kopi. Ini juga raja. Bikin kopi sakieu mah bisa ku sorangan atuh. Gelas ayah, kopi ayah, air panasnya ceng cus gitu imah. Mah kopi. Memang sih ibu teh tetep iya tah. Dapat pahala nggak? Dapat, cuma sampret. Ya. Inilah udiu amal amilin, aku tidak akan menyanyiakan hambaku amal. Makanya ada yang pahalanya itu nilainya A, B, C, aya oge nu karunya mah dikasih nilai. Mata gini, pengorbanan kita seberapa nilainya tergantung iman dan ikhlas. Makanya kalau sudah berkorban jangan suka ngerutu ya. Kalau sudah berkorban jangan dihancurkan pengorbanan teh. Dan Nabi Ibrahim kita menggerutu, tidak setelah gini teh ayah we perintah teh ya. Gus budak lahir suruh disimpan di Mekah, ku urang ditinggalkeun. Gus budak remaja disuruh dipencit teh. Ayah wae. Pertanyaannya, Nabi Ibrahim ngeluh gitu ente? Enggak, lakukan we, lakukan. Nah, ya. Benerin sekarang mah lebar loh, Bu. Ingat nu 3 hari tanya tah lebar. Jadi, ibu boleh bilang, "Kunaon kamu kemis? Enggak pengajian?" Aku teh pengen tapi ada mertua. Ya udah, aku mah ibadahna ngurus mertua we, sarua kan ngaji ibadah ya ibadah. Happy, ya happy we. Happy we. Celep. Tapi Anda teh ngomong. Happy we, happy. Happy naon ari mana?
nyeri orang ini nepi cangkel keneh yeuh. Kamari diurut ku si bibi. Neng cenah misalah urat yeuh tah. Ngurus eta mertua urang nepi ka misalah gitu. Oke Bu, jadi yang namanya hidup mah, yang namanya pengorbanan mah jangan suka dibarengi dengan omongan-omongan yang tidak enak. Udah, bapak-bapak kadang-kadang istri bapak sok mancing tah. Ya. Kalau kok lembur nganti 3 juta sabulan, bapak cici. Aku teh, kamu nggak hafal ya? 3 juta teh aku teh udah berjuang dari pagi sampai sore sampai malam. Aku teh stres, aku teh dikasih target sama perusahaan. Kamu teh kudu terima atuh. Bapak cerita tentang penderitaan bapak di kantor. Jangan Pak, simpen. Ya tuh mah dari rezekinya cuma segitu, syukuri aja. Banyak teman kita, teman papa itu sudah tidak dapat pekerjaan. Kan alhamdulillah 3 juta gitu. Sok we tampi gitu Pak ngomong teh. Bapak tidak perlu bercerita tentang penderitaan bapak di kantor, nggak usah. Ibu kayak gitu. Ibu nggak usah cerita tentang penderitaan di rumah, ya. Cek suami teh, mah ari uang teh masih aya, tos saya aya. Oh, boleh. Mah ari artos teh masih aya. Cukup di mana atuh aya sok aya hitungnya. Ya keur budak sakieu keur ieu sakieu. Untung mama masih bisa hirup. Bu, asa teu kudu ngomong nepi ka kitu. Ya, bilang aja, udah habis ayah. Ya mama berjuanglah dicukup-cukupkeun. Gitu ya udah. Ya, mama teh nepi ka puasa mama teh. Mana? Mama geus 3 bulan tara meuli kerudung senal geus soeh. Mama tara itu perawatan yeuh nyuci jadi ku sabun colek. Mama teh ieu teh ku sabun colek. Babaturan mamah mah ku facial wash nu hargana ratusan ribu puluhan ribu. Mamah mah sambil nyuci kadiekeun sabun colek. Kan Bu, tekudu ibu ngomong gitu, bener tuh? Saya lagi cerita apa? Mun udah berkorban jangan cerita. Kalau udah berkorban jangan cerita penderitaan, nggak usah. Nah dengar sayang baik-baik, apalagi ke anak. Yuh mama teh dimimiti kamu kecil teh, mama hamil, mama menyusui, ngadidik jeung kamu teh mun aya kahayang di toko teh guguleran teh kamu teh ya. Kamu keur kecil teh mun hayang teh di depan toko mama pengen robot nanti wow guguleran mama teh era kamu nggak tahu tuh ya. Kamu tuh Bu, ibu cerita penderitaan ibu saat ngadidik anak. Please jangan, nggak usah. Bapak nggak usah ngomongin ya bahwa papa teh untuk membesarkan kamu ini, nggak usah. Kenapa? Biar Allah yang mencatat. Biarin anak kita tidak tahu bagaimana dahsyatnya penderitaan kita. Bahwa mereka menyadari itu, alhamdulillah. Tapi tidak perlu diceritakan, nggak usah. Ya. Ibu nggak usah misalnya, yuk kamu tehnya kalau sakit teh mamah teh begadang mamah teh, ya cok, nggak usah. Kenapa? Untuk apa ibu hancurkan amal soleh ibu? Nggak usah. Apalagi ada kata-kata, mata kamu ayeuna mulang tarima ka mama. Anda nuntut bayaran, kan mulang tarima tahu ya bahasa Indonesia mulang tarima apa ya? Balas budi. Sok ayeuna geus gawe ya tong bro-broan ka pamajikan ka mama. Jangan semua untuk istri kamu. Kamu ini saatnya berterima kasih dengan perjuangan mama. Kamu tahu nggak, mama itu cerita Anda
Aduh, please nggak usah, jangan. Kenapa? Karena itu tanda tidak sabar. Ada orang sabar mah Bu, udah aja dinikmati. Anda sakit, teteh, apa yang sakit? Ini kan ditanya. Udah cukup. Teteh, kumaha? Abdi teu tiasa bobo. Ieu perih. Teu tiasa bobo abdi. Upami kahampangan, nyeri. Hitut wae nyeri. Mun preta. Asa teu kudu diomongkeun gitu, bener teu? Ya kalau misalnya sakit ya udah sakit, tapi tuh wah diceritakan detil kan gitu. Eta abdinya mun eueut, waduh beres atuh ka ditu, perih ya. Asa serasa minum air keras, makan nasi serasa makan beling, nyeri abdi teh. Teu kudu gitu diobrolkeun sagala, udah aja sakit ya sakit, berarti kita teh kudu sabar. Bahwa kita meringis, mama, ya mama teh sakit ini, meringis, ya manusiawi gitu, jelas ya. Nah, ayatnya tadi surat apa? Ali Imran ayat 1 dan 2, Al-Baqarah 2. Nah, satu lagi surat Al-Ankabut ya. Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Itu mirip-mirip, biar teman-teman yakin betul dengan ayat-ayat yang jadi landasannya. Surat Al-Ankabut surat ke-29 sudah ditemukan? Sudah ditemukan? Ahasiban nasu surat ke-29 ayat 2. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan hanya mengatakan kami beriman, padahal mereka tidak diuji. Jadi makanya tema kita kurban dan iman. Karena hidup itu teman-teman sekalian akan diuji, dan imanlah yang membuat kita kuat menghadapi hantaman ujian. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, orang-orang sebelum kamu mereka telah diuji. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Allah mengetahui orang-orang yang benar imannya dan orang-orang yang dusta imannya. Nah, jadi antara iman, pengorbanan dan ujian itu berkait. Ya, dari 3 surat dan ayat yang sudah saya sampaikan itu jelas sekali hubungannya, bahwa ketika kita punya iman, kita pasti diuji. Nah, dalam ujian itu kita butuh sebuah pengorbanan. Nah, pengorbanan itu akan tulus, akan ikhlas ketika kita punya kesabaran. Begitu. Ya. Nah, yang namanya ujian akan kita rasakan, pengorbanan akan kita lakukan sampai ajal menjemput. Sampai kapan? Selama ajal kita belum habis, ujian akan datang terus, dan kita dituntut untuk berkorban terus. Karena memang hidup itu adalah pengorbanan. Tidak ada dalam hidup yang tidak ada pengorbanan. Nggak ada. Tidak ada. Kecuali ada pengorbanan. Anda tahajud, ada pengorbanan. Apa? Meninggalkan ngantuk, melawan capek, ya, mengambil waktu istirahat yang paling enak. Anda tahu nggak? Istirahat yang paling enak, tidur yang paling enak, ti jam 1 ka dieu. Ya, nikmat sekali. Tapi kenapa Anda lakukan? Anda berkorban, gitu. Jadi ibu bapak, saya nggak mungkin tahajud kalau tidak ada pengorbanan. Belajar nih kita, ada
pengorbanan kan? Pengorbanan. Semua berkorban. Karena memang kurban itu bagian dari kehidupan, dan pengorbanan kita selesai saat malakul maut menjemput. Bahkan ketika menghadapi syakaratul maut, itu ujung dari pengorbanan kita. Kata Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Bantu bantu bimbing orang yang sedang syakarat itu la ilaha illallah, karena siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dia punya peluang masuk surga. Berarti pengorbanannya pasti sedang syakaratnya berat, Pak. Bagaimana kita bisa melafadzkan kalimat itu? Bisa dilafadzkan secara lisan, bisa dilafadzkan dengan hati. Jadi ada orang yang tidak kuat lagi melafadzkan la ilaha illallah, tapi mungkin hatinya menjerit, ya. Nah, coba lihat Al-Anbiya ayat 35, surat ke-21 ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa dha'iqatul maut, akan mencicipi, akan merasakan Jadi menurut Anda, lihat ayat itu, mati itu ada rasanya nggak? Udah nyoba mati gitu? Jangan sotoy. Menurut ayat itu, mati itu ada rasa. Kata siapa? Kata Al-Quran. Jangan kata Pak Aan, kata Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah. Firman Allah itu pasti benar. Allah Maha tahu segala sesuatu. Saya belum mati, tapi saya bisa mengatakan orang yang mati itu rasanya beda-beda. Anda lihat orang meninggal, sama sakaratnya, tapi yang dirasakan oleh orang itu beda. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan mati. Kalau di sini, ya, ini air bening. Ada satu gelas lagi air bening, saya isi dengan air zam-zam. Anda lihat dari luar antara air mineral dengan air yang satunya lagi zam-zam, dari luar penampakannya sama apa beda? Sama. Kapan Anda tahu ini zam-zam, ini mineral? Zam-zam, ya mah. Itu pun kalau Anda pernah dan sering minum zam-zam. Ari can pernah mah, sarua cek urang mah, sarua tuh. Tapi karena kita sering minum air zam-zam, bisa merasakan. Nah, Anda tahu, orang kalau syakarat itu seperti Anda lihat air yang satu zam-zam, yang satu air bening, dari luar mah sama, penampakan sama, tapi begitu dirasakan tuh beda. Ternyata orang mati itu punya rasa yang beda-beda. Tapi semuanya sakit, Pak. Semua sakit. Hanya bedanya, kalau orang soleh begitu sakit yang luar biasa, senyum. Kebayang tuh, sakit terus senyum. Karena malaikat menyambutnya dengan panggilan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan sedih, jangan takut, surga menunggumu. Happy. Sakit terus happy. Orang yang tidak soleh mah akan mengatakan ya waila Rabbirji'un la'alli amalu. Aduh, saya mau dibawa kemana? Balikan ruh saya ke dalam jasad. Jadi dari lahiriah mah sama, tapi si ruhnya itu beda. Ada yang senyum, ada yang menangis. Nah, kita tuh nggak tahu. Nah, makanya Allah berfirman, setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan. Nah, apakah dia saat mati tersenyum atau menangis? Ayat berikut, wanablukum, masih di ayat itu, masih di ayat Al-Anbiya ayat 30, wanablukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan mengujimu dengan kebaikan dan keburukan sebagai satu ujian.
Ada nggak di sini yang suaminya baik-baik saja, anaknya baik-baik saja, rezeki alhamdulillah selalu cukup, nggak pernah bingung untuk beli pulsa, untuk beli token, untuk bayar anak sekolah, alhamdulillah baik-baik saja. Anda diuji dengan kebaikan. Tapi ada juga udah mah suaminya teh tidak pernah sholat, ya, akhlaknya buruk gitu, terus ekonominya berat. Nah, itu diuji dengan apa? Penderitaan. Jadi yang hadir di sini dua kemungkinan. Anda dan saya diuji dengan kebaikan, diuji dengan keburukan. Tapi ujian demi ujian itu harus kita lewati. Wa ilaina turja'un. Sampai kamu balik kepadaku. Jadi kapan ujian itu selesai? Saat kita pulang kepada Allah. Jadi Bu, selama ujian kita ada, kita nggak akan mati. Ada kan yang umurnya 30 udah meninggal karena soal ujiannya udah habis, udah meninggal, ya. Ya bapak soal ujiannya can beres, entah karayakan nih. Ayat dari rencangan bapak nutos pupus. Seur kan? Nah, berarti teman-teman bapak yang meninggal itu soal ujiannya udah beres, dipanggil. Nah, kalau kita nih yang hadir di sini, ini berarti saya dan kita semua masih ada soal ujian yang belum kita selesaikan. Karena begitu ujian-ujian itu selesai, kita mati. Nah, itu yang disebut wa ilaina turja'un. Dan pada akhirnya kamu akan kembali kepadaku. Nah, jadi betapa eratnya antara iman dan ingat judul materi itu. Betapa eratnya antara iman dan betapa eratnya kurban dan itu. Dan di dalam pengorbanan ada sabar. Orang teh geus sajam ce ngajelaskeun teh asa geus jelas buter. Jadi selama kita hidup ada ada dalam setiap pengorbanan harus ada kesabaran. Kapan pengorbanan dan sabar itu selesai? Saat kita dipanggil oleh Allah. Jadi selama kita hidup Pak, siapkan mental, ada ujian, ada pengorbanan, ada kesabaran, dan iman kita harus terus diasah ya. Di bagian kedua ini saya akan sedikit fokus pada persoalan kurban, karena tadi filosofinya sudah saya sampaikan ya. Kurban itu bagian dari ritual yang memulainya itu Nabi Ibrahim ya. Walaupun kemudian konsep kurban itu berkembang pada pengorbanan apapun yang ada dalam kehidupan kita seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, coba Anda lihat surat Al-Hajj ayat 34. Surat Al-Hajj ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan. Betul nggak itu ayatnya? Ayat itu cari cingwa ya. Walikulli ummatin, setiap umat, ja'alna mansakan, kami syariatkan penyembelihan kurban. Jadi gini Pak, penyembelihan kurban itu pertama disyariatkan pada zaman Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu kan punya keturunan yang melahirkan dua bangsa ya. Nabi Ibrahim tuh punya keturunan yang melahirkan dua bangsa. Beliau punya dua istri. Istri pertama Bunda Sarah. Dari Bunda Sarah punya anak namanya Yakub. Betul? Apa Ishak? Yakub apa Ishak?
Yakub bapak Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya 12 anak. Jadi Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itu berarti cucunya Nabi Ibrahim. Ya. Bener ya? Yakub itu berarti cucunya. Yakub punya 12 anak. Di antara 12 anak itu ada yang namanya Yusuf dan ada yang namanya Yehuda. Yehuda itu beranak pinak dari keturunan Yahudi. Dari keturunan Yehuda jadilah satu bangsa yang namanya Yahudi. Dari Yehuda ini, dari keturunan Yehuda, Yehuda itu keturunan siapa? Yakub. Yakub keturunan siapa? Ishak. Ishak keturunan siapa? Jadi lahir satu bangsa besar namanya bangsa Yahudi. Itu dari keturunan Ibrahim, Pak. Dari istri pertama yaitu Bunda Sarah. Nah, dari bangsa Yahudi lahir Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, terakhir Nabi Isa. Dari istri yang kedua Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail, ditempatkan di Jazirah Arab. Beranak pinak lahirlah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu garis keturunannya kepada Ismail, Ismail kepada Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu melahirkan dari dua istri itu dua bangsa besar, bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Justru nabi-nabi itu kebanyakan dari garis Ishak. Kalau dari garis Ismail mah cuma satu, Nabi Muhammad. Tapi walaupun satu, khotamun nabiyyin, penutup seluruh nabi. Nah, di sini dikatakan likulli ummatin ja'alna mansakan. Tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Jadi zaman Nabi Musa ada kurban, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa. Hanya masing-masing ada tata caranya. Ya. Liyadhkurusmallah, agar saat mereka berkurban itu menyebut nama Allah terhadap binatang yang disembelih itu, mimbahi matil an'am. Jadi sebenarnya kita menyembelih kurban itu karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatan kepada Allah, bukan semata-mata menyembelih. Fa ilahukum ilahu wahid, maka Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Karena itu aslimu wa basyiril mukhbitin. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira orang-orang yang tunduk kepada Allah. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa syariat kurban itu dimulai dari Nabi Ibrahim, kemudian diteruskan oleh umat-umat setelah beliau, sampai akhirnya menjadi ketentuan umat Nabi Muhammad SAW. Likulli ummatin ja'alna mansakan, setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan setiap umat. Ya, ini wawasan saja maksud saya, ya gitu. Mungkin Anda mah seringnya dengar ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang kita tahu bahwa yang namanya puasa itu kewajiban yang dilaksanakan juga oleh umat sebelum Nabi Muhammad. Nabi Nuh, Nabi Zakaria, Nabi Sulaiman, Nabi ini mereka puasa. Iya, gimana puasanya kita nggak tahu karena bukan syariat kita, gitu. Sholat, mereka juga sholat, tapi bukan syariat kita. Kurban, mereka kurban. Dalilnya mana? Dalilnya mana bahwa mereka itu kurban? Meni tah eta aya di Quran, meni nunjuk ka saya tah eta. Mana dalilnya? Tah eta. Surat
Apa susahnya Anda bilang surat Al-Hajj ayat 30? Nah, jadi kita ini berkurban sebenarnya melanjutkan tradisi ritual ibadah sejak zaman Nabi. Tapi kita mah ada ketentuan, ya. La tadbahu illa musinnatan illa ayaksuru alaikum fatadbahu jaza'atan minal dha'n. Nah, ada aturannya. Makanya kita punya konsep kurban ibadah terbaik. Hari kurban teh tong asal sapi, tong asal munding, tong asal kambing. Tapi apa? Musinnah. Kudu standar kurban. Standar kurban teh Nabi menetapkan musinnah. Apa itu musinnah? Cukup umur. Musinnah itu. Sinnun itu umur. Musinnah itu cukup umur. Cukup umurnya bagaimana? Kalau kurbannya unta, umur 5 tahun. Kecil kemungkinan di sini ada unta. Ya, pasti mun Anda punya unta, Anda buka kebun binatang. Tidak ada, maksudnya bukan tidak ada, tidak terbiasa di negeri kita kurban dengan unta. Tapi kalau Anda kurban dengan unta, kudu 5 tahun minimal. Kalau sapi atau yang sama dengan itu, kerbau, sapi, itu 2 tahun. Itu musinnah namanya. Kalau kambing, domba, itu 1 tahun. Itu musinnah. Illa ayaksuru alaikum, kecuali kamu susah cari yang 1 tahun domba itu, maka kamu boleh jaza'atan minal dha'ni. Jaza'ah itu artinya domba yang umurnya antara 6 bulan sampai 1 tahun. Paham Bu? 6 bulan itu maksudnya domba boleh dijadikan kurban paling muda itu 6 bulan. Yang afdol 1 tahun. Kalau 1 tahun namanya apa? Musinnah. Kalau sapi 2 tahun musinnah. Kalau unta 5 tahun musinnah. Itu yang standar minimal. Tapi kalau nggak ada, ini darurat nih, ya, maka boleh jaza'atan minal dha'ni. Jaza'ah itu artinya domba yang umurnya belum 1 tahun, misalnya 8 bulan, 9 bulan. Nah, berarti kalau bicara kurban terbaik, maka domba itu kudu minimal 1 tahun, sapi 2 tahun gitu. Nah, di percikan iman tuh kalau dombanya yang 1 tahun, 1 tahun ke atas, sapi yang 2 tahun ke atas. Nah, teman-teman sekalian, ya, ini Nabi SAW pernah, karena yudahi bikabsyaini amlahaini akronaini. Kata Anas, Nabi itu biasa berkurban dengan domba jantan yang bertanduk besar dan beliau bertakbir. Nah, itu mah persis domba yang di percikan iman, badag bertanduk. Iya mah Anda mah domba teh kuplak 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 kuplak, jalan lagi papareolan. Jadi Nabi mah ketika kurban itu apa? Yudahi bikabsyaini amlahaini akronaini. Beliau nih kurban dengan 2 domba jantan yang putih bertanduk gitu kan, gagah. Nah gitu. Berarti kalau ada rezeki mah kurban teh dengan domba yang bagus. Nabi itu sendiri 2 domba. Bapak sendiri boleh nggak 3 domba? Boleh, boleh. Jangan bid'ah sih ya. Domba mah hiji ari mana? Bid'ah mah kalau melebih-lebihkan dalam ibadah mahdoh. Contoh subuh, Bapak kunaon opat? Hayang we opat orang mah. Bid'ah. Subuh 2 ya 2. Tapi kurban ya, saya mau sapi 1 kurang mampu nih, ya,
Tapi ternyata mun domba bisa nih 3 nih dari saya sendiri, boleh 3, boleh 2, minimal 1. Nah, domba tidak boleh berserikat ya. Bapak-bapak RW 03 ya, yuk ya, sumbangan kurban kangge RW 03. Domba hiji tisa RW, entong nggak boleh. Kebayang tuh. Tah, di sini ada yang jadi guru yang mengkoordinir kurban anak-anak. Ya, ada guru gini. Ya, ini anak-anak kelas 2A kurban ya. Harga dombanya di percikan iman saja yang keren berapa? 3 juta 100 dibagi ku 30 orang, jatuhlah sekian dikumpulkan ku guru. Nah, kurban kelas A, kelas 2A boleh enggak? Nah, itu mah namanya mendidik. Disebut kurban tapi jatuhnya sedekah. Paham? Tuh naon ngaranna ge mendidik ya, namanya melatih. Kurban statusnya tuh sodakotun minas sodakot, sedekah, tapi diberi judul kurban. Malaikat juga tahu. Malaikat juga tahu itu hanya judul. Itu sodakotun minas sodakot gitu. Nah, saya boleh, saya mau kurban untuk satu keluarga saya, boleh. Kata istri saya teh, mamah ge nabung atuh dah. Istri saya kurban juga. Anak saya teh, papa, dah aku juga nabung. Anak saya kurban. Saya kurban tadi nama untuk keluarga, tapi istri saya kurban juga, anak saya kurban juga, boleh? Boleh, tidak bid'ah. Kan ayeuna masuk itu dikit-dikit bid'ah gitu kan. Itu mah nggak apa-apa. Nah, jadi yang namanya kurban itu harus yang terbaik. Minimal standarnya itu umur musinnah, dia 1 tahun. Kalau nah, terus Nabi pernah mengatakan arba'atun la yadzina fil adahi. Ada 4 hewan yang tidak boleh dijadikan kurban. Ingat-ingat nih. Al-aura'u al-bayinu auruha, yang buta sebelah, pecak kayak Zoro. Bu, tidak boleh kita berkurban dengan binatang yang cacat. Salah satunya adalah al-aura, yang pecak ya, yang pecak. Wal maridatu al bayyin maraduha, yang sakit ya. Komo TBC mah jegoh batuk sih. Makanya di kita mah kurban teh sudah distandardisasi oleh tim kesehatan hewan, nggak ngasal. Karena Nabi mengatakan tidak boleh kurban dengan binatang yang cacat matanya, yang wal arja'u al bayinu dhal'uha, ya, tidak boleh berkurban dengan yang pincang. Jalan teh juga gutak-gitek, ternyata pincang, nggak boleh. Dan tidak boleh juga berkurban wal kasiratul lati latunqi, yang kurus sampai hampir tidak ada sumsumnya. Jadi ya, maksudnya, nah itulah betapa pentingnya kurban terbaik. Kudu sehat, tidak boleh cacat, kudu gemuk, kudu umurnya sudah cukup ya. Makanya kalau di kita itu memang persoalannya bukan mahal atau tidak mahal, sebenarnya murah karena memenuhi standar kesehatan gitu kan. Anda mah kalau mau kurban teh sok cari yang murah. Di percikan iman 3,2 juta, ayah saya 1,7, nyangan eta pecak ya, TBC gitu ya. Ya, saya pernah ngobrol dengan dokter hewan, Pak,
kalau orang kurban di bawah 2 juta, 1,7, 1,5, saya sebagai dokter hewan mengatakan itu tidak layak. Pasti begang, kurus, ya, gitu. Jadi gimana? Ya kalaupun itu udah aja di PI, jelas. Bukan iklan, aku mah cerita dalil. Nah ya, jadi teman-teman sekalian, betapa ibadah itu kudu sempurna. Tapi ada tapinya. Ini diperuntukkan bagi yang mampu. Ingat loh, man kana lahu sa'ah, kudu ada keleluasaan. Kalau Anda tidak punya keleluasaan, hati Anda menjerit ingin kurban, cukuplah itu jadi pahala. Paham? Saya teh pengen kurban, tapi anak saya belum bayaran uang kuliah, belum. Pengen, ayo uang 3 juta. Apa? Aku teh harus bayar uang kuliah. Berapa nak? 4 juta. Saya teh aya 3 juta untuk kurban. Kan kuliah dulu. Sedih saya. Enggak apa-apa. Saya dapat pahala. Dapat. Karena saya bukan karena tidak mau berkurban, tapi ada kewajiban lagi. Gitu. Ayah, kita tahun ini kurban. Ayah artos mama 3,5 juta. Kan Juni teh orang teh kudu bayar kontrakan. Mana yang harus didahulukan? Kontrakan. Jadi jangan gini, ayah udah wae kurban, mama kurban. Ayah teh percaya teh ke Allah. Tuh kudu gitu. Ayah percaya. Ya udah, berarti sebenarnya hidup itu tetap ada skala prioritas. Paham ya? Jadi teman-teman yang mampu berkurbanlah dengan kurban terbaik. Tapi kalau tidak mampu, kudu mayar kontrakan, kudu mayar anak sekolah, kudu beli obat untuk orang tua, itu wajib. Biar kurban itu nomor 2 gitu. Jadi tidak boleh misalnya anak kita sampai kuliahnya terhenti hanya karena kita mayar untuk kurban. Tidak boleh kita dikejar-kejar oleh debt collector karena pinjaman online untuk kurban. Awas kade entong ya. Anda teh untuk kurban pinjol. Nggak boleh. Dengar, nggak boleh ibadah kecuali sesuai syariat. Jadi yang namanya kurban itu nggak usah memaksakan di luar kemampuan kita. Kalau misalnya saya pinjem karena saya mampu bayar, gini, saya datang ke koperasi, ya, saya mau pinjam untuk apa? Untuk kurban 4 juta, tapi dipotong gaji saya, dan saya belum ada potongan apa-apa, dan yang saya gunakan juga cukup, tapi sing sarupaning potongan ke saya. Ulah, jangan dipotong lagi, ya. Pas pulang teh, ayah, nah gaji dengan 1.200.000, ya kan dipotong kurban, udah nggak usah lagi. Paham ya maksudnya ya? Jadi Islam itu agama yang realistis, Nah, yang penting hadis dan ayat tadi saya kemukakan itu intinya adalah selama kita hidup pasti kita diuji, dan dalam ujian itu kita butuh pengorbanan. Dalam pengorbanan itu butuh kesabaran. Nah, ada ibadah yang namanya kurban. Itu ritual yang turun-temurun sejak Nabi Ibrahim. Bagi yang mampu, berkurbanlah dengan kurban terbaik yang musinnah, yang cukup umur, yang besar, yang sehat, yang tidak cacat, tidak berpenyakit, gitu ya. Ibu bapak, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Insya Allah di lain waktu kita bertemu lagi di sini. Semoga Allah menguatkan kita semua untuk menjalani kehidupan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.